Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, pakai siap. Kita hadapi. Amin, 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 Ya, amin, amin. Mungkin saya bawa kopinya, tapi ini udah ada di tangan saya, bisa dicek ini ya, atas nama Ibu Siti Maimunah. Ya. Nama Ibu Siti Maimunah, istrinya Bapak Kiai Yusuf Mansur. Di Warung Steak and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Talwalid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini, saya harap video ini tidak di skip teman-teman, dan minta bantuannya untuk kemudian video ini di share. Jadi di sini video yang diupload oleh Pak Darso Arif. Yusuf Mansur jaminkan aset istrinya untuk Kaisa Al-Mansur. Maimunah juga ada dalam warung steak. Dalam kasus dugaan penipuan investasi perumahan yang dilakukan oleh Kaisa Al-Mansur, istri Yusuf Mansur, Siti Maimunah, pernah serahkan dokumen tanah miliknya untuk menyelesaikan masalah ini. Maksudnya masalah dugaan penipuan perumahan Kaisa Al-Mansur ya. Siti Maimunah juga ternyata ikut dalam bisnis warung steak and shake. Siti Maimunah adalah istri Yusuf Mansur. Dan dalam pernyataan Yusuf Mansur di channel YouTube TV One atau di channel TV One, Yusuf Mansur dengan jelas mengatakan bahwa dia mengelola warung steak and shake bersama istrinya, yaitu Siti Maimunah dan Jody Brotoseno, bersama istrinya dan beberapa pihak lain. Di Warung Steak and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Dan dalam video ini terungkap bahwa Yusuf Mansur pernah berjanji untuk kemudian mengembalikan DP dari para orang-orang yang sudah membayar DP perumahan Kaisa Al-Mansur. Namun kemudian sampai itu ribut-ribut karena sampai dengan detik ini perumahan itu kemudian tidak berwujud. Artinya orang-orang yang sudah membayar DP tersebut tidak menerima kunci, tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan. Lalu kemudian masalah itu mencuat dan kemudian menjadi masalah. Yusuf Mansur kemudian berjanji untuk mengembalikan DP dari orang-orang yang sudah membayar DP untuk perumahan Kaisa Al-Mansur ini. Dan di sini Yusuf Mansur menyerahkan dokumen yang itu bertuliskan atas nama Siti Maimunah, dokumen surat tanah maksudnya atas nama Siti Maimunah ini, untuk kemudian menyelesaikan masalah itu, masalah tersebut gitu. Artinya apa teman-teman? Makin terendus, makin tercium bahwa memang Yusuf Mansur dan keluarganya ini, Yusuf Mansur dan istrinya ini bahkan sekarang ini diduga kuat memang benar-benar terlibat dengan kasus perumahan Kaisa Al-Mansur ini teman-teman. Yang ini menurut saya memang ini bodong teman-teman, karena sampai hari ini orang-orang ini yang kemudian ingin memiliki rumah dan mereka sudah membayarkan sejumlah DP yang nominalnya tidak main-main, dari puluhan sampai ratusan juta DP-nya, itu sampai hari ini belum memiliki rumah teman-teman, dan ini sudah melewati waktu bertahun-tahun teman-teman. Mari kita simak video keterangan dari Pak Darso Arif. Kali ini saya kembali mengabarkan soal perkembangan penyelidikan di Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh CV Kaisa Al-Mansur atas korban-korbannya, para investor perumahan yang dijualnya, yang belakang kasus ini mencuatkan nama Yusuf Mansur berada di dalamnya. Saudara-saudara, setelah berhenti hampir 2 bulan, penyidik di Polda Metro Jaya akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus yang baru lalu kembali memanggil para korban untuk dimintai keterangannya. Nanti Zaini Mustafa akan memberikan keterangan kepada kita soal bagaimana perkembangan dari penyelidikan di Polda Metro Jaya ini. Saudara-saudara, yang menarik, ada salah satu korban dari CV Kaisa Al-Mansur ini menyerahkan kepada saya sebuah video, yang mana video itu disebutkan ada nama Siti Maimunah atau istri dari Yusuf Mansur ini berada dalam masalah ini. Ceritanya begitu kasus ini mulai bergulir dan
para korban mulai ribut-ribut untuk meminta kembali uangnya. Kemudian Yusuf Mansur hadir dalam masalah ini. Beberapa korban kemudian meminta bantuan kepada sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bernama LSM Kampakmas. LSM ini berkantor pusat di Semanan, Jakarta Barat, yang memang tak jauh dari rumah Yusuf Mansur dan lokasi tempat rumah-rumah yang dijual oleh Keisa Al-Mansur ini. Ketua dari LSM Kampakmas ini adalah Mas Cindy Pradita. Mas Cindy Pradita ini dalam beberapa dokumen yang saya dapat itu menunjukkan bahwa dia akrab dengan Jam'an Nur Khotib Mansur. Beberapa video yang dikirimi oleh korban-korban Keisa Al-Mansur yang sampai ke saya itu memperlihatkan bagaimana Yusuf Mansur dan direktur dari CV Keisa Al-Mansur, Amanah atau Arab, begitu akrabnya mereka bertiga. Nanti saya akan tampilkan di sini beberapa dokumen yang mana menyebutkan bahwa para korban menyerahkan atau meminta bantuan kepada LSM Kampakmas yang ditandatangani oleh ketuanya Mas Cindy Pradita. Ada sebuah video lagi yang memperlihatkan Mas Cindy Pradita memperlihatkan sebuah dokumen. Dokumen itu adalah surat-surat tanah atas nama Siti Maimunah. Di situ disebutkan bahwa Yusuf Mansur mau menyelesaikan pembayaran uang DP yang telah dibayar oleh para korban ini dengan menyerahkan dokumen tanah atas nama Siti Maimunah, istrinya. Pada video yang lain juga akan saya perlihatkan bagaimana Yusuf Mansur, pemilik CV Keisa Al-Mansur, Haji Amanah atau Arab, dan Mas Cindy Pradita, mereka begitu akrabnya. Tentu kita bertanya, apa keterkaitan antara Yusuf Mansur, Mas Cindy Pradita sebagai Ketua LSM Kampakmas, dan Haji Amanah sebagai pemilik CV Keisa Al-Mansur? Nanti kita bisa merangkai video-video ini dalam sebuah kesimpulan yang saya serahkan kepada saudara-saudara. Ya, ini saya akan tampilkan video yang dimaksud oleh Pak Darso, di mana di situ menunjukkan keakraban antara Amanah, Bapak Amanah selaku pemilik dari CV Keisa Al-Mansur, Yusuf Mansur, dan tadi pemilik LSM dari Kampakmas, teman-teman. Kita akan simak. Video ini sebenarnya sudah pernah kami perlihatkan dan kami akan perlihatkan ulang video singkatnya dengan ditambah dengan video pendukung lainnya, yaitu ditunjuknya atau diperlihatkannya video dokumen surat tanah tadi yang dimaksud oleh Pak Darso atas nama Siti Maimunah, istri dari Yusuf Mansur, yang dimaksudkan oleh Yusuf Mansur untuk menyelesaikan pembayaran DP dari orang-orang yang sudah membayar DP di perumahan Keisa Al-Mansur. Ini kan memang satu keanehan, teman-teman. Di mana di sini dijelaskan bahwa Bapak Amanah sebagai pemilik CV Keisa Al-Mansur, tapi begitu masalah ini, begitu perumahan Keisa Al-Mansur ini kemudian berantakan karena orang-orang yang sudah terlanjur membayar DP belum memiliki rumah, tiba-tiba Yusuf Mansur muncul, bahkan memberikan surat tanah atas nama istrinya Siti Maimunah untuk menyelesaikan atau mengganti rugi orang-orang yang sudah terlanjur membayar DP. Kan ini satu keanehan, teman-teman. Mari kita simak videonya. Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Geser. Kita hadapi. Amin. Ya, amin. Namanya masalah itu harus kita selesai. Amin. Selesaikan. Amin. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. Saya Ketua Umum LSM Kampakmas RI. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Kiai dan saya sudah memegang 2 aset milik Pak Kiai atas nama istri Pak Kiai Yusuf Mansur, masing-masing seluas kurang lebih di wilayah Alas Tua. Alas Tua luasnya ini kurang lebih 1000 meter dan yang satu ini 2000 meter. Ya. Ini atas nama Ibu Siti Maimunah, istrinya Bapak Kiai Yusuf
hancur. Nah, ini bisa saya perlihatkan. Mungkin ini asli, nanti saya tidak bawa pada saat pertemuan dengan rekan-rekan customer karena mungkin saya bawa kopinya. Tapi ini udah ada di tangan saya, bisa dicek ini ya, atas nama Ibu Siti Maimunah. Ya. Nanti kopi akan saya bawa dan saya akan perlihatkan. Mungkin nanti dasar dari surat ini yang akan saya bicarakan, teknisnya seperti apa pada saat pertemuan kita nanti. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di warung Steak and Shake saya tidak sendirian ya, ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Ya, di situ jelas ya, di situ jelas ada keakraban antara Amanah, terus Ketua Kapakmas RI dan juga Yusuf Mansur. Lalu video kedua, di situ jelas Ketua Kapakmas RI itu menunjukkan dokumen surat tanah yang di situ dia sebutkan dengan jelas dan dia tunjukkan atas nama Siti Maimunah, istri dari Yusuf Mansur. Dan video ketiga dengan jelas di situ Yusuf Mansur secara eksplisit letter-let mengatakan bahwa dia mengelola warung Steak and Shake bersama istrinya, yaitu Siti Maimunah dan juga Jody Brotoseno. Maksudnya apa teman-teman dari ketiga video ini adalah diduga kuat ada keterhubungan, ada sangkut paut antara aliran-aliran dana yang kemudian mengalir dari warung Steak and Shake. Karena diduga kuat bahwa Yusuf Mansur menggunakan dana-dana yang sudah dia kumpulkan dari umat, itu entah itu berupa investasi ataupun sedekah, ini diduga kuat ya. Itu kemudian aliran dana tersebut masuk ke warung Steak and Shake. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur juga belum mengklarifikasi apa-apa mengenai dirinya dan warung Steak and Shake. Mengenai dirinya dan apa-apa yang menyangkut polemik dengan warung Steak and Shake, teman-teman. Bahkan pihak warung Steak and Shake pun sampai hari ini belum menjelaskan, belum mengklarifikasi terkait Yusuf Mansur dan warung Steak and Shake. Maksud saya apa? Belum menjelaskan antara bagaimana Yusuf Mansur itu bisa bergabung di warung Steak and Shake. Belum bisa menjelaskan, teman-teman. Belum bisa mengklarifikasi, teman-teman. Bahkan di satu video yang ini sering saya ulang, ketika Yusuf Mansur ditanya oleh Hotman Paris, dari mana dia memulai bisnisnya, dari mana dia memulai sampai dia kayak seperti sekarang ini, Yusuf Mansur kebingungan, teman-teman. Mari kita lanjutkan, teman-teman, untuk kasus perumahan Kaisar Al-Mansur ini dan sangkut pautnya dengan Siti Maimunah dan Yusuf Mansur, teman-teman. Keterkaitan Siti Maimunah atau istri dari Yusuf Mansur ini bukan hanya pada kasus CV Kaisar Al-Mansur ini, tetapi juga seperti yang disebutkan oleh Yusuf Mansur juga ada dalam bisnis warung Steak and Shake. Saya lagi-lagi akan menghadirkan video yang mana Yusuf Mansur menyebutkan bahwa istri dia, Siti Maimunah, juga ada dalam bisnis warung Steak and Shake. Saudara-saudara, jika saja Yusuf Mansur dan istrinya ini mau menyelesaikan masalah CV Kaisar Al-Mansur ini dengan mengembalikan uang muka daripada para korban yang sesungguhnya tidak sampai 10 miliar, itu sangat mudah sekali. Warung Steak and Shake yang ditengarai milik Yusuf Mansur itu di Tangerang saja ada 3-5 outlet. Jika benar apa yang dikatakan oleh Iqbal dan beberapa sumber saya yang menyebutkan bahwa warung Steak and Shake itu adalah milik atau sebagian besar milik Yusuf Mansur, termasuk lahan tempat berdirinya warung Steak and Shake itu, maka uang yang harusnya dikembalikan kepada para korban CV Kaisar Al-Mansur itu sangat kecil bila dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dan istrinya dari warung Steak and Shake dari Tangerang saja. Mudah-mudahan video saya berikut ini bermanfaat bagi kita semua dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pada asar kami di halaman Polda Metro Jaya. Ada Pak Zeni Mustafa dan 2 kliennya yang merupakan korban dari CV Kaisar Al-Mansur. Nah, Pak Zeni dan teman-teman akan mengabarkan kepada kita tentang kegiatan hari ini. Silakan Pak Zeni. Ya, jadi begini, Ya. Kami hari ini berada di Polda Metro Jaya, itu berkaitan dengan undangan dari
penyelidik penyidik, yaitu untuk memberikan klarifikasi atau diinterogasi oleh penyidik berkaitan dengan perumahan Kaisa Al Mansur. Ya. Yang ada di sebelah saya ini Mas Andi adalah korban, kemudian Mas Erwin Syah juga korban. Ya. Sebenarnya tadi ada satu lagi wanita, itu Bu Asri juga korban. Bu Asri yang dari Blora itu ya Pak? Ya, Bu Asri yang dari Blora itu. Yang informasinya dia mantan guru daku ya Pak? Ya, pengakuannya mantan guru daku dan kemudian resign, kemudian menjadi guru di Blora begitu. Oh gitu. Nah, kemudian kalau sesuai dengan BAP yang disampaikan kepada penyidik, tadi saya mendengar kalau Pak Mas Andi ini awalnya setor DP itu 100 juta rupiah. 100 juta. Ya, terus kemudian ada dikembalikan oleh Amanah karena waktu itu juga sudah digerta akan mempergunakan pengacara. Ya. Itu dikembalikan 50 juta rupiah. 50 juta. 50 juta rupiah. Ya. Berarti kan masih ada sisa 50. Ya. Kemudian di fase Yusuf Mansur yang dikembalikan tuh kurang lebih dikembalikan sekitar 10-an lah, dicicil selama 12 kali itu. Ya. Jadi sisanya masih ada 40 ya Mas ya. Berarti sudah pernah dikembalikan oleh Amanah? Sudah pernah dikembalikan oleh Amanah 50 karena beliau gerta waktu itu akan mempergunakan pengacara. Sebelum kasus ramai. Sebelum kasusnya ramai. Iya. Sebelum diambil alih sama LSM. Oh, ya LSM. Kampak itu ya Mas? Betul. Iya. Kalau klien yang satu Pak Jenny? Kalau klien yang satu Mas Erwin itu 150 juta. 150 juta. DP-nya. Kemudian baru dikembalikan oleh Yusuf Mansur kurang lebih 20 jutaan lah. Sehingga masih ada 80. Iya. Terus kemudian yang Bu Asri tadi DP-nya itu sekitar 55 juta. Iya. Kurang lebih dikembalikan ya sekitar 10-an juta lah. Mas Andi dan Mas Erwin ini udah punya rumah sekarang Mas? Sekarang ya ngambil rumah di daerah Kabupaten Tangerang. Oh, Tangerang ya. Kan menunggu Yusuf Mansur perumahan Arab nggak jadi selama 6 tahun. Iya. Makanya sekarang karena udah berkeluarga, punya anak, kontrak aja kan nggak enak ya. Betul. Ngambil rumah walaupun kredit ngangsur 15 tahun ya. Kalau Masnya udah punya rumah Mas? Kalau saya kebetulan belum, jadi saat ini masih sama orang tua. Oh, masih orang tua ya. Mas Andi, dan Mas Erwin, LSM Kampak waktu itu Pak Sendi ya ketuanya ya. Iya. Pak Sendi sempat kasih kuasa ke mereka ya. Betul. Dan usaha yang mereka dapatkan hasilkan. Waktu itu udah bikin surat pernyataan. Iya. Yang ditandatanganin sama Amanah. Iya. Bakal mengembalikan sebesar 50 juta sisa DP. Iya. Tapi ditunggu-tunggu nggak kembali juga. Sampai akhirnya diambil alih sama Yusuf Mansur. Betul. Kalau dalam video yang dibagikan teman-teman itu saya lihat ada Pak Sandi ya. Itu menunjukkan sertifikat atas nama istrinya Yusuf Mansur, itu maksudnya apa itu? Oh, maksudnya waktu itu sertifikatnya itu buat bisa dijual tanahnya itu. Nanti si uangnya itu buat korban Arab ya. Dan itu bagaimana ujungnya? Enggak ada. Sampai sekarang cuma menunjukkan sertifikatnya aja. Iya. Terus sekarang Pak Jenny mereka udah cabut kuasa ke. Ya sudah. Jadi intinya hari ini sudah saya dampingi karena yang dulu-dulu mungkin mereka merasa bukan tidak nyaman ya, mungkin mereka kemudian secara sukarela mencabut dan kemudian menyerahkan kepada saya. Pak Jenny ini klien yang keberapa nih Pak yang hari ini diambil keterangannya? Hari ini kemarin itu sudah 12 tambah 5 berarti 15. Ya, masih berapa orang lagi Pak Jenny? 15 masih kurang 8 karena kan ada 23. Selamat berjuang Pak Jenny dan teman-teman. Baik. Semoga perjuangannya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga perjuangan Pak Darso Arif, Pak Zain Mustafa dan kawan-kawan yang lain diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Mereka selalu diberi kesehatan, teman-teman. Saya merasa bahwa LSM Kampak Mas RI yang kemudian pernah mencoba untuk membantu korban-korban ini, saya merasa dan saya duga kuat ini ada sesuatu hal di balik itu dengan Amanah dan juga Yusuf Mansur ini. Karena mereka sampai bisa membuat video yang menurut saya itu terlalu akrab. Yang video awal tadi yang kita perlihatkan antara Amanah
Yusuf Mansur dan juga ketua LSM dari Kampak Mas Eri ini, teman-teman. Sampai kemudian masalahnya ini terkatung-katung. Bahkan seperti yang diutarakan oleh korban tadi, surat tanah dari yang atas nama Maimunah tersebut yang katanya bisa dijual untuk kemudian menjadi pengganti DP dari orang-orang, pengganti rugi dari orang-orang yang sudah membayarkan DP, ternyata hanya sekedar ditunjukkan doang. Kenyataannya tanah itu sampai sekarang tidak diganggu-ganggu, tidak diotak-atik, teman-teman. Artinya ini bagi saya hanya sekedar untuk meredakan masalah sementara gitu, teman-teman. Dan makin aneh gitu, makin kesini makin kelihatan aneh betapa Yusuf Mansur terlalu dalam untuk ikut campur dalam kasus perumahan Kaisal Mansur ini, teman-teman. Sementara sepengetahuan orang-orang bahwa CV Kaisal Mansur ini dimiliki oleh Bapak Arab atau amanah ini, teman-teman. Tapi kok begitu masalah ini menjadi carut-marut, mencuat, menjadi ribut-ribut, orang kemudian banyak yang protes, kok tiba-tiba Yusuf Mansur muncul, bahkan menyerahkan surat tanah yang atas nama istrinya untuk kemudian itu menjadi pengganti rugi dari orang-orang yang sudah membayar DP. Kan ini satu keanehan yang nyata, teman-teman. Bagaimana mungkin orang kemudian kita tidak menyebut dia tersangkut dalam masalah tersebut, kalau dia bisa masuk ke sedalam itu untuk kemudian menyelesaikan masalah orang lain? Kan ini aneh, teman-teman. Maka saya katakan bahwa diduga kuat Yusuf Mansur ini dan sekarang bersama istrinya memang ada dalam kasus dugaan kasus perumahan bodong Kaisal Mansur, teman-teman. Ya, ikuti terus video dari kami dan jangan lupa di-share, teman-teman, video dari kami. Di situ juga ada video dari Toybuah TV, ada juga Mas Aji dari channel YouTube Buah TV, teman-teman, yang akan terus kemudian mengupdate perkembangan tentang kasus perumahan bodong Kaisal Mansur ini, teman-teman. Yang mana makin kesini kecurigaan kami makin terlihat bahwa dugaan kami terlibatnya Yusuf Mansur itu bisa dipastikan, teman-teman. Bisa dipastikan ini bukan omong kosong belaka, teman-teman. Karena ini sangat aneh tapi nyata. Ketika ada orang yang begitu kerasnya, begitu dalamnya ingin ikut campur dengan masalah orang lain. Apalagi yang kita mau bilang kalau dia tidak terseret dalam kasus itu, kalau memang namanya tidak ada di situ gitu. Kok bisa-bisanya dia mau ikut campur urusan orang lain? Dan sampai hari ini Yusuf Mansur belum benar-benar menjelaskan bagaimana dia bisa ikut ikut terseret dalam kasus dugaan penipuan perumahan Kaisal Mansur ini, teman-teman. Sampai hari ini Yusuf Mansur belum memberikan klarifikasi yang jelas. Dan secara nyata sudah kami putarkan berulang-ulang bahwa Yusuf Mansur dan istrinya ikut terlibat dalam pengelolaan bisnis kuliner bernama Warung Stick and Stick. Khalid Al Walid, see you on the next videos.